Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat subuh masyarakat taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah, dan sekarang kita masih melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini dan hari ini nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari yang ke berapa? 5 ya? Kelima ya. Mudah-mudahan yang sudah kita lakukan 4 hari diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap masih diberi kekuatan lahir dan batin, sehat walafiat untuk bisa menyempurnakan ibadah puasa kita di tahun ini hingga nanti datang Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, izinkan saya untuk meneruskan kajian kitab Nasihatul Ibad. Sebelumnya marilah kita membaca surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad dengan iringan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masih meneruskan kajian bab rubai, bab yang isinya 4 poin nasihat. Makalah yang kedua. Makalah yang kedua ini merupakan makalah dari sebagian ahli hikmah yang menyatakan arba'atun hasanatun walakin arba'atun minha ahsan. Ada 4 hal yang baik, tetapi ada 4 hal lagi yang lebih baik. Al-haya'u minar rijali hasan walakinnahu minal mar'ati ahsan. Yang pertama, malunya laki-laki itu baik, tetapi malunya perempuan itu lebih baik. Wal adlu min kulli ahadin hasan walakinnahu minal umara'i ahsan. Yang kedua, adilnya setiap orang, siapapun orang itu baik, tetapi adilnya umara, adilnya penguasa itu lebih baik. Wa taubatu minasyaikhi hasan walakinnaha minasyababi ahsan. Yang ketiga, taubatnya orang yang sudah tua itu baik, tetapi taubatnya orang yang masih muda itu lebih baik. Lalu wal judu minal aghnai hasan walakinnahu minal fuqara'i ahsan. Kedermawanan dari orang yang kaya itu baik, walakinnahu minal fuqara ahsan, tetapi kedermawanan orang-orang yang fakir itu lebih baik. 2 poin yang pertama sudah kita bahas. Pagi ini kita akan melanjutkan nasihat poin yang ketiga.
Wat taubatu minasyaikhi hasan walakinnaha minasyababi ahsan. Ya. Jadi yang ketiga, wat taubatu, taubat. Ya. Nah, taubat ini oleh Imam Nawawi diberi penjelasan ay ar-ruju' ilallahi ta'ala. Jadi yang namanya taubat itu adalah kembali kepada Allah Ta'ala bihalli uqdatul israri anil qalbi. Bagaimana caranya? Ya, cara kembali kepada Allah itu yakni dengan melepaskan ikatan. Ya. Jadi uqdah itu ikatan, al-israri ikatan apa ya, israr itu tidak berhenti-berhenti itu loh ya. Jadi terus menerus ya. Ya. Jadi dalam ayat berapa itu 133 surat Al-Baqarah dan seterusnya itu kan di antara ciri orang yang bertakwa itu kan walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Nah, terusannya adalah walam yusirru ala ma fa'alu ya. Jadi orang yang bertaubat itu ketika dia sudah ingat kepada Allah, mohon ampun, itu kemudian tidak meneruskan ya, jadi berhenti dari maksiat yang ditobati itu ya. Jadi ini satu kata ya dengan walam yusirru itu. Nah, ini masdarnya ya, bihalli uqdatil israri. Jadi dengan melepas ikatan atau bundelan terus menerusnya seseorang bermaksiat itu ya. Ya. Anil qalbi, dari hati ya. Nah, ini penting, ini dari hati ini karena ya memang perbuatan manusia itu kan berangkatnya dari hati ya. Baik itu taat maupun maksiat itu ya. Makanya kemarin Mas Hador ya menyitir pandangan Al-Ghazali, hati itu posisinya menjadi sangat penting dibandingkan dengan anggota badan ya. Jadi ibarat apa kemarin Pak Kiai Hador itu ibarat penunggang kuda dengan kuda yang ditunggangi ya. Jadi yang menentukan itu ya penunggang kudanya itu ya. Sampai kemudian dicontohkan ya, kudanya picek sekalipun kalau yang menunggang kuda itu melek ya bisa jalan itu sampai tujuan itu ya. Nah, makanya yang penting hatinya itu yang kemudian betul-betul harus ada tekad untuk melepaskan dari kebiasaan maksiatnya itu, berhenti maksiatnya ya. Itu berangkat dari hati itu. Ya. Dalam bagian yang lain Al-Ghazali menggambarkan hubungan antara hati dengan badan itu seperti panglima perang dengan bala tentaranya ya. Jadi panglima perang itu yang menentukan ya. Bala tentara itu kan hanya ikut saja, tergantung panglimanya ya. Nah, makanya ini penting ini ya. Jadi melepaskan katakanlah bundelan ikatan yang menyebabkan seseorang itu terus-menerus berbuat dosa ya. Dan itu dimulai dengan tekad dalam hati. Nah, tidak hanya berhenti di situ ya, lalu kemudian tsummal qiyamu bikulli haqqillahi ta'ala. Kemudian dia menjalankan seluruh apa yang menjadi hak Allah ya. Jadi yang menjadi kewajiban kita kepada Allah lalu kemudian kita jalankan ya. Nah, ini yang disebut dengan taubat. Lah, taubatnya minasyaikhi ya,
itu hasanah. Tobatnya orang yang sudah tua itu baik ya. Dan memang sudah sepantasnya toh wong wis tuwa kok. Masa ora tobat-tobat ya. Makanya kalau ada orang yang sudah tua kok ndak tobat itu kan sampai dirasani orang gitu ya toh. Kayak piye toh wis mambu tanah kok isih ya nah gitu ya toh misalnya itu. Wis mambu tanah kok isih petakilan misalnya. Wah itu kan banyak itu ungkapan-ungkapan dalam masyarakat seperti itu ya. Nah, walakinnaha minasyabi ya ahsan ya. Tetapi tobatnya anak yang masih muda itu lebih baik. Yo, isih nom kok wis tobat. Ya, masih muda kok sudah jejeg di dalam ibadahnya kepada Allah, ya, tidak mau maksiat kepada Allah. Wah itu hebat sekali dan lebih hebat dibandingkan dengan orang tua yang taubat tadi itu. Ya, saya kira ini sudah sangat bisa difahami dengan baik lah ya bahwa taubatnya orang tua yaitu ya sudah baik ya. Wong taubat itu pasti baik ya, dan taubatnya pemuda itu lebih baik lagi. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah saya kira tahu persis lah dan sudah sering kali dibicarakan oleh para kiai ya, bahwa memang yang namanya manusia itu kan tidak bisa lepas dari dosa ya. Siapapun orangnya, kalau dia masih mengaku sebagai manusia ya, itu pasti berbuat dosa, pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang tidak pernah berbuat dosa itu hanya malaikat saja ya. Malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah, tidak pernah bermaksiat sama sekali. Tapi kalau manusia, ya namanya manusia itu pasti pernah itu berbuat salah itu. Ya, Nabi memang kemudian lalu secara khusus mendapatkan penjagaan dari Allah, ya ismah, ya sehingga kemudian dikenal bahwa Nabi itu bersifat maksum, ya terjaga dari berbuat dosa. Ya, meskipun ada juga yang memahami ya sebagai manusia Nabi ya bisa saja kemudian katakanlah ya salah ya, tetapi begitu salah Nabi diingatkan Allah itu ya, sehingga kemudian ya sama saja dijaga dari kesalahan juga karena kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi prinsipnya sekali lagi manusia itu tidak pernah itu bisa lepas dari dosa itu. Dan orang yang bertakwa juga memang tidak kok kemudian lalu orang yang tidak pernah berbuat dosa, enggak ya. Orang yang bertakwa itu ya sebagaimana yang sudah kita pahami juga, karena ini sering juga disampaikan terutama nanti pada saat Idul Fitri itu ya, dengan acara halal bihalal itu biasanya surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 135 itu pasti dibaca itu ya. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang kalau dia berbuat salah itu tadi taubat itu ya. Gitu. Nah, sehingga memang ajaran taubat ini merupakan ajaran yang sangat penting ya di dalam ajaran agama kita, agama Islam ya, sebagai media yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia untuk menghapus dosa-dosa yang sudah dilakukan itu ya. Sebenarnya dalam Islam itu Allah memberikan katakanlah media untuk menghapus dosa itu tidak hanya dengan taubat ya. Sesungguhnya orang ketika beramal soleh, beribadah kepada Allah itu sendiri sudah punya efek menghapus dosa itu ya. Dalam Islam itu konsepnya innal hasanati yudhibnas sayyiat ya. Yang namanya perbuatan baik itu sudah dengan sendirinya akan menghapus dosa itu ya. Makanya dalam Islam itu puasa ini ya, seperti yang kita lakukan sekarang ini, itu menghapus dosa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang
berpuasa di bulan Ramadan, Allah akan menghapus dosa orang yang berpuasa itu. Jadi setiap ibadah itu sudah otomatis menghapus dosa itu. Salat, menghapus dosa. Ya. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, kalau di depan rumahmu itu ada sungai, lalu kamu mandi setiap hari 5 kali, kira-kira bersih enggak? Ya pasti bersihnya lah ya. Mandi 2 kali aja udah bersih ya. Ya. Sholat 5 waktu itu ibaratkan mandi 5 kali itu, ya bersih itu. Ya. Zakat itu juga membersihkan juga. Ya. Haji menghapus dosa juga. Jadi semua bentuk ibadah oleh Allah itu sudah include di situ ada efek ya, penghapusan dosa atau ada fungsi penghapusan dosa. Tapi pada umumnya oleh para ulama difahami ya bahwa dosa-dosa yang kemudian terhapus dengan tadi itu al-hasanat yang bisa menghapuskan dosa itu adalah dosa-dosa yang kecil ya. Kalau dosa itu dosa-dosa besar memang dibutuhkan mekanisme secara khusus, yakni dengan taubat itu. Ya. Dalam surat Ali Imran ya, yang dulu ketika saya masih ngimami sering saya baca itu ya, sekarang sudah nggak pernah ngimami ya, karena memang sudah tidak bisa sholat dengan normal ya. Ya, ketika Allah cerita atau menginformasikan tentang ciri-ciri hamba yang disebut dengan ibadur rahman itu, hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu ya, itu diantara cirinya adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtulun nafsan allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun ya, wa may yaf'al dzalika yalqa athama ya. Nah, orang yang termasuk dari ibadur rahman itu adalah orang-orang yang tidak menyembah Allah bersama dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Artinya tidak melakukan syirik dia ya. Lalu kemudian tidak membunuh ya, orang lain dengan tidak hak. Lalu kemudian tidak berzina ya. Itu jadi orang yang hamba Allah itu, ibadur rahman itu tidak melakukan dosa besar itu ya, tidak syirik, tidak membunuh dengan tidak hak, tidak berzina ya begitu. Nah kalau orang kok sampai syirik lalu membunuh orang lain sampai kemudian berzina ya, yalqa athama, dia akan menemui akibat dari dosa itu, yaitu siksa ya. Ya. Bahkan yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana ya. Ya, siksanya itu nanti akan dilipat gandakan itu oleh Allah di akhirat ya, dan dia akan dimasukkan dalam neraka itu dengan kondisi sehina-hinanya itu ya. Ya. Tapi kemudian Allah memberikan pengecualian, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan faulaika yubaddilullahu hasanat ya, kecuali bagi orang-orang yang tobat, yang kemudian beriman dan kemudian beramal saleh ya, Allah akan menggantikan keburukan-keburukannya tadi itu dengan kebaikan ya. Dan orang yang bertaubat dan beramal saleh itulah yang oleh Allah dinyatakan diterima taubatnya ya. Sehingga Masya Allah memang ini ya, jadi dengan taubat itu dosa itu sesungguhnya sebesar apapun, kalau memang betul-betul taubat ya, yakni dengan taubatan yang disebut dengan taubatan nasuha, itu taubat yang sungguh-sungguh, maka Allah akan menghapus dosa-dosa orang yang berbuat dosa itu sebesar apapun ya. Ya, jadi taubat itu merupakan sekali lagi mekanisme yang Allah berikan
kepada kita untuk menghapus dosa itu, ya. Maka Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, ya, asa yukaffiru ankum sayiatikum, ya, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, ya. Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah dengan melakukan taubat yang sungguh-sungguh, taubatan nasuha, ya, yakni taubat yang tadi itu, ya, syaratnya sebagaimana dinyatakan di dalam surat Ali Imran ayat 135 itu, ya, di samping menyesali, mohon ampun juga, kemudian tadi itu tidak mengulangi lagi itu tadi, ya, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, ya, atau ini tadi yang disebut dengan halu uqdatil israr tadi itu, anil qalbi tadi itu, ya. Nah, kalau itu dilakukan, insya Allah dosa sebesar apapun akan dihapuskan Allah dan akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan itu, ya. Nah sekali lagi, ya, nah taubat ini memang kemudian, ya, perlu dilakukan dengan segera, ya. Ya, makanya ada ungkapan itu, ya, ajjilu bis salati qablal faut wa ajjilu bit taubati qablal maut, ya. Bersegeralah kalian untuk sholat itu sebelum waktunya habis, dan bertobatlah kalian sebelum datangnya kematian. Lah persoalannya kematian itu memang datangnya tidak pernah kulon won itu, kecuali kalau kematian itu datangnya pasti kalau sudah tua, ya mungkin nunda-nunda tobat itu tidak apa-apa. Lah masalahnya ini kan mati itu bisa terjadi kapan saja. Lah nak diparingi umur nganti tua, ya alhamdulillah, ya, iso tobat nanti masih ditunggu memang oleh Allah itu. Nah, tapi kalau kemudian masih muda tiba-tiba sudah meninggal, piye terusan, ya. Nah makanya itulah sebabnya, ya, lalu kemudian memang hendaknya bersegera, dan Al-Quran sendiri itu memang sebenarnya mensyaratkan taubat itu untuk segera, ya. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah tsumma yatubuna min qaribin, ya. Jadi tobat yang diterima itu, ya, tobat yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat dosa dengan jahalah, dengan bodoh, ya. Nah, meskipun kata jahalah di sini itu banyak penafsiran, ya. Ya, tapi intinya, ya, saya kira tahulah, ya, kalau bodoh itu karena ketidaktahuan, ya. Ketidaktahuan itu memang lalu sampai ada yang menyatakan, ya, intinya kalau orang itu kok masih maksiat berarti ya bodoh, gitu, ya. Itu ada yang sampai begitu, ya, para penafsir itu menyampaikan, ya. Ya. Dan summa itu bunain qaribin, segera, ya. Nah segera ini pun juga pemahamannya apa kemudian lalu segera begitu dosa langsung bertaubat, itu lebih bagus, ya. Tapi Allah memang juga masih memberikan kesempatan, ya, untuk bertobat itu selama masih hidup, ya, sampai dengan ketika ajal itu mau datang, ya. Ya. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala tubtul an, ya. Taubat itu tidak berlaku bagi orang yang sudah datang ajalnya lalu baru kemudian, ya Allah aku mau bertobat sekarang, tidak bisa itu, ya. Jadi kalau sudah mau ajal datang itu tidak diterima tobatnya, ya. Oleh karena itu sekali lagi perlu bersegera tobat itu. Makanya, ya, kalau mau nunggu-nunggu silahkan, dengan catatan, ya, Gusti Allah bisa memberikan umur panjang, ya. Nah karena tidak ada jaminan umur panjang, ya, maka sekali lagi idealnya tobat itu ya segera, ya. Syukur masih muda itu. Nah kalau masih muda kok bisa bertobat, masya Allah, itu luar biasa, ya, luar biasa, hebat sekali, ya. Dan Allah akan juga memberikan balasan khusus, ya,
Kalau tadi sore saya sebutkan pemimpin yang adil itu nanti akan mendapatkan naungan, ya, ketika tidak ada naungan kecuali Allah di hari akhirat nanti itu. Nah, pemuda yang mau bertaubat, pemuda yang sejak masih muda sudah dalam rangka beribadah kepada Allah, itu juga akan mendapatkan naungan khusus juga. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu pemuda yang tumbuh dan berkembang sudah di dalam kerangka beribadah kepada Allah. Ya bayangkan ya, namun muda itu kan pada umumnya ya masih gunjang ganjing ya, masih masa pancaroba ya. Kok sudah bertaubat, sudah ibadah kepada Allah jejak begitu. Wah, itu sekali lagi luar biasa. Wadene kok kita bertaubat sudah tua, ya tetap kita syukuri, alhamdulillah kok iso taubat. Dan mudah-mudahan ya kita yang sudah tua ini sudah dipastikan memang harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kapanpun kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, sebagaimanapun ya, bagaimanapun masa lalu kita, entah itu gelap atau terang ya, segelap apapun juga, yang penting asal taubat ya, sudah tua sekalipun asal taubat, insya Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.